Di kaca depan elf itu ada tempelan kertas bertuliskan rombongan ziarah. Melihat ada mobil berhenti, Pak Marno langsung nepuk pundak istrinya. Bu, Alhamdulillah, lihat itu. Ada mobil berhenti, kayaknya ada pembeli, Bu. Kucing itu langsung berhenti. Terus semua bulu kuduknya, badannya tuh berdiri tegak, ekornya tegang, dan punggungnya melengkung tinggi. Kucing itu sedetik kemudian langsung lari terbirit-birit keluar tenda seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Si pembeli itu langsung ngasih uang pas dengan muka pucat seperti orang ketakutan. Pak Le, hati-hati Pak Le, di sini nggak ada siapa-siapa. Saya lihat di meja itu kosong. Takutnya mereka itu dedemit jalanan. Istighfar Pak Le, istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel catatan si manis cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Cerita yang mau aku bawain kali ini kejadiannya nyata di daerah Lamongan, Jawa Timur sekitar 3 tahun yang lalu. Mereka ini adalah sepasang suami istri namanya Pak Marno dan Bu Warni. Umur mereka udah kepala 5. Mereka punya usaha warung pecel lele asli Lamongan. Nah, dalam kesehariannya mereka berdua ini dibantu sama anak pertama mereka, namanya Yono. Yono ini cowok, umurnya 18 tahun, baru lulus sekolah dan mutusin buat bantuin orang tuanya. Hampir seminggu terakhir kota Lamongan ini terus diguyur hujan deras setiap hari. Warung Pak Marno yang biasanya buka dari jam 5 sore sampai sekitar jam 1 malam sudah ramai dan bisa menghasilkan pemasukan yang lumayan. Tapi belakangan ini kondisinya berubah drastis. Beberapa hari ini jangankan mendapatkan untung, untuk sekedar balik modal membeli bahan baku saja susahnya minta ampun. Waktu terus bergulir, gak kerasa jam sudah nunjukin pukul 11 malam. Tumben-tumbenan nih, dari jam 5 sore belum ada satupun pelanggan yang mampir beli. Pak, hari ini kayaknya kita belum ada rezeki. Hujannya juga belum reda dari sore. Mending kita tutup aja yuk. Kasian Yono juga kayaknya udah ngantuk banget itu. Sementara Pak Marno langsung menjawab seperti ini. Sebentar lagi ya Bu, tanggung, bentar lagi jam 12. Siapa tahu ada orang yang kemalaman atau supir-supir truk yang mampir karena kelaparan. Kita tunggu sejam lagi ya Bu ya. Mereka bertiga akhirnya duduk terdiam sambil terus berharap semoga ada pembeli yang mampir malam itu. Nah, di tengah suasana yang memang sudah sepi itu, tiba-tiba listrik di sekitar warung Pak Marno padam total. Bu Warni langsung mencari lilin yang masih tersisa 2 di dalam laci meja kasir. Dia kemudian menyalakan 2 batang lilin kecil itu. 1 lilin diletakkan di atas meja makan pelanggan, sementara 1 lagi ditaruh di dekat wajan tempat Pak Warno biasa memasak. Gak terasa malam makin larut. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Akhirnya Pak Marno menyerah. Ya udah Bu, kita beresin aja. Memang malam ini kita harus ikhlas, belum dapat pelanggan laris. Yuk masukin jualan kita ke wadah. Mendengar itu Bu Warni langsung gesit. Dia mulai ngambilin sisa stok ayam dan lele buat disimpan ke styrofoam. Sementara Yono mulai bebenah ngelipat beberapa kursi plastik. Tapi baru saja Bu Warni masukin beberapa ikan ke dalam wadah, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil mendekat. Sebuah kendaraan berjenis minibus elf warna putih berhenti di depan tenda warung mereka. Di kaca depan elf itu ada tempelan kertas bertuliskan rombongan ziarah. Melihat ada mobil berhenti, Pak Marno langsung nepuk pundak istrinya. Bu, Alhamdulillah, lihat itu. Ada mobil berhenti, kayaknya ada pembeli Bu. Bu Warni juga langsung nengok. Oh iya Pak, Alhamdulillah Gusti, akhirnya ada penglaris. Yono yang tadinya sudah mengangkat beberapa kursi langsung diam, nungguin penumpang mobil itu turun.
Tidak lama, mendengar pintu mobil elf itu terbuka geser perlahan. Krek. Dari dalam mobil satu persatu penumpangnya mulai turun. Terlihat rombongan itu memakai busana muslim warna putih selaras. Total orang yang turun dan masuk ke dalam tenda itu adalah 8 orang. Yono pun langsung buru-buru menata kembali kursi yang tadinya sempat dia lipat. Salah satu dari mereka seorang pria baru baya yang duduk di posisi paling tengah angkat bicara. Bu, kami pesan lele goreng 8 porsi ya. Minumnya teh manis hangat. Oh, enggih Pak, ditunggu sebentar ya, jawab Bu Warni dengan ramah dan penuh semangat. Anehnya, setelah memesan, 8 orang ini saling diam-diaman. Gak ada yang ngobrol sama sekali. Padahal posisi mereka duduk berhadapan dan bersebelahan. Bu Warni perlahan-lahan jalan ke arah suaminya. Sambil bisik-bisik, matanya sesekali ngelirik ke meja pelanggan. Pak, kok mereka kelihatan aneh banget ya? Lihat tuh, gak ada yang ngobrol sama sekali loh dari tadi. Pak Marno yang lagi fokus masukin lele ke wajan panas cuma tersenyum kecil lalu ngejawab kayak gini. Ya mungkin mereka capek kali Bu, abis perjalanan jauh dari luar kota. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting dagangan kita malam ini laku. Disyukurin aja ya Bu ya. Gak lama kemudian teh anget pesanan mereka udah siap. Karena Yono lagi nyiapin nasi di bakul, Bu Warni sendiri yang nganterin minuman itu ke meja rombongan. Bu Warni juga sempat ngelirik ke arah mobil elf yang terparkir. Mobil itu kelihatan kotor, bodinya penuh sama cipratan tanah liat merah yang udah agak mengering di beberapa bagian. Mobil itu seperti baru saja melewati jalanan yang rusak. Bu Warni yang juga ngelihat ke arah kaca depan mobil, di kursi kemudi sang supir masih duduk tegak diam. Tangannya masih memegang setir. Dia nggak turun sama sekali buat ikut makan atau sekedar ngopi. Karena penasaran, Bu Warni nanya sekedar basa-basi ke ibu-ibu parubaya yang ada di rombongan itu. Badek neng pundi Bu, malam begini rombongan ziarah ya Bu ya? Ibu-ibu yang ditanya itu pelan-pelan menatap Bu Warni dan senyum kecil lalu menjawab dengan suara pelan. Kami semua belum sampai tujuan, Bude. Bu Warni langsung terdiam kayak bingung. Soalnya pertanyaan dan jawabannya itu kayak nggak nyambung. Dia pun permisi dan balik ke belakang dekat wajan suaminya. Gak lama, lele goreng khas Lamongan itu dihidangkan. Terlihat rombongan langsung makan lahap banget kayak kelaparan. Tapi anehnya makanan itu seperti ditelan bulat-bulat tanpa mengunyah. Di saat yang sama ada hal aneh lain yang terjadi. Malam itu ada seekor kucing warna oranye hitam yang masuk ke dalam tenda. Begitu dia nginjekin kaki ke dalam tenda dan ngelihat ke arah rombongan itu, tiba-tiba shhh, kucing itu langsung berhenti. Terus semua bulu kuduknya badannya tuh berdiri tegak, ekornya tegang dan punggungnya melengkung tinggi. Kucing itu sedetik kemudian langsung lari terbirit-birit keluar tenda seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Tidak lama setelah kejadian aneh itu terdengar suara motor bebek tua mendekat. Seorang laki-laki parubaya pakaian jaketnya tebal yang agak basah turun dari motornya. Begitu masuk, pria itu langsung memesan. Pak Le, pesan 2 ayam goreng dibungkus aja buat makan di rumah. Oh, nggih Mas, siap, ditunggu sebentar ya. Sambil nunggu Pak Marno menggoreng ayam, si pembeli motor ini berdiri di dekat area kasir. Dia nengok ke arah meja makan panjang. Meja tempat 8 rombongan tadi lagi makan dengan lahapnya. Ngelihat wajah si pembeli motor ini kayak orang bingung, terus dia toleh ngelihat ke arah meja, ngelihat ke arah jalanan, terus ngelihat ke arah Pak Marno yang dengan tatapan yang heran. Pak Marno yang ngelihat mencoba mencairkan suasana sambil ngebalik ayam di wajan. Sampean baru pulang kerja Thomas?
Ini untung masnya keburu datang, soalnya tadi saya juga udah mau tutup, dapat rezeki, ada rombongan pada datang. Si pembeli itu langsung menatap Pak Marno dengan mimik yang agak bingung. Maksudnya, piye Pak? Rame gimana? Ada yang makan di mana ya Pak ya? Loh, si Mas ini gimana toh? Gak lihat opo? Warung saya ini lagi rame banget. Itu loh, ada rombongan ziarah pada makan. Lihat sama sampean, mobil elofnya segede gitu parkir di depan. Mosok gak kelihatan? Yono dan Bu Warni yang mendengar percakapan itu langsung merapat ke arah Pak Marno. Si pembeli motor itu kembali ngelihat ke arah meja panjang lagi, di mana bagi pandangan Pak Marno, Bu Warni dan Yono, 8 orang itu masih ada di sana duduk memakan makanan dengan lahap. Tapi bagi pandangan mata si pembeli motor itu, meja panjang itu kosong melompong, gak ada siapa-siapa di sana guys. Cuma ada piring-piring berisi nasi dan lele yang utuh dan gelas-gelas teh yang airnya masih penuh. Sedangkan di depan warung, mobil elf yang dimaksud Pak Marno sama sekali nggak ada wujudnya. Yang kelihatan cuma motor bututnya saja. Begitu Pak Marno selesai membungkus dan menyerahkannya, si pembeli itu langsung ngasih uang pas dengan muka pucat seperti orang ketakutan. Pak Le, hati-hati Pak Le. Di sini nggak ada siapa-siapa. Saya lihat di meja itu kosong. Takutnya mereka itu dedemit jalaran. Istighfar Pak Le, istighfar. Setelah ngomong gitu, pria itu pergi dan naik ke motornya, nyalain mesin dan langsung tancap gas, ngebut secepat-cepatnya ninggalin warung pecel lele itu. Kata-kata pembeli motor tadi bener-bener kayak petir di malam hari bagi Pak Marno, Bu Warni dan Yono. Seketika rasa takut yang luar biasa dan bulu kuduk mereka merinding. Pak Marno pelan-pelan menoleh ke arah meja rombongan penjara itu. Tiba-tiba mereka semua berhenti mengunyah. Secara serempak 8 orang tersebut meletakkan sisa makanan lalu perlahan-lahan berdiri dari kursi. Bersamaan dengan berdirinya rombongan itu, dari kejauhan terdengar suara wiu 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 wiu. Suara sirine beberapa mobil ambulan terdengar. Suaranya banyak, bukan cuma satu mobil, tapi kayak konvoi ambulans yang lagi melaju dengan kecepatan tinggi ke arah rumah sakit daerah umum. Suara sirine itu kedengaran makin dekat, lewat tepat di depan warung pecel lele mereka. Di saat mobil-mobil ambulan itu lewat dengan lampu rorator merah birunya yang menyala, rombongan ziarah itu mulai melangkah keluar dari tenda. Mereka berjalan lalu masuk satu persatu ke dalam mobil elf kusam yang terparkir di depan. Pria parubaya yang tadi memesan makanan menjadi orang terakhir yang keluar. Pria itu mengulurkan tangannya dan di jemarinya ada beberapa lembar uang kertas 100 ribuan baru yang masih baru ya. Ini uangnya, lebihnya untuk kalian. Pak Marno dengan tangan yang gemetar menerima uang itu. Begitu uang berpindah tangan, pria itu langsung berbalik masuk ke dalam elf dan pintu geser mobil itu menutup dengan suara benturan keras. Prak! Mesin mobil elf itu langsung perlahan-lahan meninggalkan area warung, lalu menghilang di kegelapan jalan yang berkabut. Sampai akhirnya sekitar 5 menit kemudian suara sirine lain terdengar mendekat. Kali ini bukan suara ambulan, melainkan suara mesin truk besar yang berjalan pelan. Karena penasaran, Siono keluar dari terpal warung. Di luar sana ada sebuah truk derek besar milik polisi atau dinas perhubungan yang sedang lewat dengan kecepatan sangat lambat. Dan betapa kagetnya Yono, di belakang truk derek itu ada sebuah mobil minibus berjenis elf warna putih kusam yang sedang diderek dalam kondisi hancur lebur. Bagian depannya ringsek total.
atapnya penyok parah seperti habis menghantam benda keras dengan kecepatan tinggi. Bodi mobil Elf yang diderek itu penuh dengan lumatan tanah liat merah yang masih basah. Percis banget sama mobil yang baru saja parkir di depan warung mereka beberapa menit lalu. Yono langsung ngeliatin nopol plat nomor mobil Elf yang diderek itu di bawah sorotan lampu jalanan yang baru aja menyala kembali karena listrik mendadak hidup. Bapak, Ibu, plat nomor mobil itu diderek itu nomornya percis sama mobil Elf rombongan ziarah tadi nopolnya, Pak. Gak salah lagi, Pak, gak salah. Mendengar itu, Bu Warni langsung lemes dan terduduk di lantai tanah sambil istighfar tanpa henti. Pak Warno yang juga shock langsung ngambil handphonenya yang ada di kantong. Lalu dia membuka media sosial mencari grup info kecelakaan lokal di daerah Lamongan dan di sekitarnya. Begitu halaman beranda terbuka, sebuah postingan berita kilat langsung muncul di urutan paling atas dengan foto evakuasi yang mengerikan. Di berita itu tertulis, telah terjadi kecelakaan maut sebuah mobil Elf rombongan ziarah asal luar kota pada pukul 10.30 malam tadi. Mobil Elf tersebut kehilangan kendali akibat hujan deras dan jalanan licin, lalu terjun bebas ke dalam jurang sedalam 30 meter di kawasan jalur Tengkorak Lamongan. Berita itu juga menyebutkan kecelakaan hebat ini memakan korban jiwa seluruhnya di dalam mobil. Sebanyak 8 orang penumpang beserta 1 orang supir dinyatakan meninggal dunia di tempat dalam kondisi mengenaskan karena terjepit mobil-mobil yang ringsek penuh tanah liat. Proses evakuasi baru berhasil diselesaikan sekitar jam 12 malam karena medan yang berat dan hujan lebat. Pak Marno membaca berita itu dengan mata melotot dan jantung yang berdegup kencang seolah mau copot. Berarti kecelakaan itu terjadi 2 jam yang lalu sekitar jam setengah 11 malam. Semua penumpangnya sudah meninggal di tempat dan jasad mereka udah dibawa ke kamar jenazah rumah sakit saat mobil ambulan lewat tadi. Lalu, siapa rombongan 8 orang berpakaian muslim yang datang ke warung mereka jam setengah 1 malam tadi? Siapa yang memesan 8 porsi lele goreng yang makan dengan lahap tadi gak pernah menelan makanannya? Pak Warno pelan-pelan membuka telapak tangan, melihat beberapa lembar uang 100 ribuan yang dikasih sama pria pelanggan tadi. Dan betapa terkejutnya dia, lembaran uang 100 ribu yang tadi kaku dan terlihat baru di bawah lampu listrik yang sudah menyala berubah wujud menjadi lembaran kain putih dan bunga kantil yang sudah mengering. Akhirnya mereka sadar malam itu warung pecel lelenya jadi tempat singgah rombongan ziarah maut yang jiwanya belum tenang dan merasa belum sampai ke tujuan. Nah sobat kesayangan, itu dia cerita pengalaman seram kali ini, kisah tentang entitas yang mampir ke warung pecel Pak Warno, tapi untungnya mereka cuma mampir dan gak sampai melukai siapapun. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Aku pamit dulu, tetap waspada kalau kalian lagi nyari makan tengah malam di saat hujan deras. Siapa tahu orang yang duduk di sebelah meja kalian kulitnya pucat dan gak pernah menelan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.